Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anissa Ayuningrum, nomor induk mahasiswa 2018 043 0085, akan mempresentasikan proposal penelitian guna melengkapi tugas metodologi dan penelitian kelas A. Di sini judul penelitian yang saya ambil adalah analisis penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kewenangan lebih kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara maksimal guna meningkatkan PAD. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pada saat ini, pemerintah sedang mengembangkan pembangunan daerah, salah satunya pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata dirasa dapat berkembang dengan pesat jika mendapat perhatian dari pemerintah. Sektor pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor yang menghasilkan devisa yang cukup tinggi bagi negara. Selain itu, pariwisata dirasa dapat memberi dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar karena dapat mengurangi angka pengangguran. Pariwisata sendiri merupakan industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Hal ini dijelaskan dalam buku Tourism Management karya Salah Wahid yang mengatakan bahwa pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat melalui penyediaan lapangan kerja, kualitas hidup, dan menjadi stimulan bagi sektor lainnya. Selain itu, sektor pariwisata juga dapat mempengaruhi sektor-sektor kecil lainnya seperti industri cenderamata dan penginapan. Yogyakarta sendiri terkenal sebagai kota yang lekat akan budaya leluhur dan hal tersebutlah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Yogyakarta. Suasana Yogyakarta sendiri tidak dapat ditemukan di kota-kota lain. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Begitu kata Djoko Pinurbo, seorang penyair yang terkenal. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa Yogyakarta sendiri memiliki tempat di hati para wisatawan yang pernah berkunjung ke kota ini sebelumnya. Yogyakarta menjadi tempat untuk melepas penat dari hiruk-pikuknya ibu kota. Setiap sudut kota Jogja menjadi kenyamanan, keramahan, kebersahajaan, dan kesederhanaan masyarakatnya lah yang menjadi ciri khas yang tidak dapat lepas dari kota ini. Selain itu, dalam Al-Quran sendiri tertulis bahwa untuk manusia dianjurkan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini tertulis dalam firman Allah, Quran Surat Al-Isra dan Al-An'am. Dan maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang semata-mata adalah untuk kita manfaatkan, karena Allah telah berjanji, barang siapa mensyukuri nikmatnya, maka akan ditambah, tapi apabila kufur, maka akan mendapat siksa yang amat pedih. Hal ini menyatakan firman Allah dapat dilihat dalam Islam sendiri dianjurkan untuk memanfaatkan kekayaan yang dimiliki dari suatu daerah. Allah juga menegaskan kembali dalam surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sudah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Perlu diingat kembali dalam pemanfaatan sumber daya kekayaan, kita tidak boleh berlebihan hingga menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selanjutnya adalah ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah hotel terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di kota Jogja. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di kota Jogja. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di kota Yogyakarta. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah biro perjalanan wisata terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di kota Yogyakarta.
Ini adalah Gap Jurnal. Di sini saya mendapatkan 5 buah jurnal internasional. Yang pertama ada dari Timothy A. Balade yang berjudul Managing Tourism as a Source of Revenue and Foreign Direct Investment Inflow in a Developing Country, The Jordanian Experience. Variabel yang digunakan adalah PDB, kualitas hidup warga negara, lapangan pekerjaan, menggunakan metode panel data analysis. Dengan kesimpulan, pariwisata telah menjadi bagian utama dalam perdagangan internasional dan terbukti menjadi alat yang penting untuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara alih-alih hanya mengandalkan satu buah produk. Yang kedua ada dari Elok Triwahyuni dan Susilo Srimuljaningsih dengan judul Regional Economics: How Does Tourism Influence Regional Revenue of Malang Raya? Dengan variabel pendapatan regional, kedatangan wisatawan, okupansi kamar hotel, jumlah restoran, dan jumlah PDRB dengan metode Fixed Effect Model of Multiple Regression. Dengan kesimpulannya, variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan pada pendapatan regional. Sebagian kedatangan turis dan okupansi hotel memberikan pengaruh yang signifikan. Dua variabel lainnya, yaitu jumlah restoran dan jumlah PDRB, tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Jurnal ketiga ada dari Elias Soukiasis dan Sarah Proenza dengan judul Tourism as an Alternative Source of Regional Growth in Portugal, a panel data analysis at NUTS 2 and 3 levels, dengan variabel pertumbuhan regional, kapasitas akomodasi, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan nasional. Menggunakan metode panel data analysis dengan kesimpulan, pariwisata dapat dianggap sebagai sumber alternatif untuk merangsang pertumbuhan regional yang lebih tinggi di Portugal jika karakteristik penawaran sektor ini diperbaiki. Yang keempat ada Maria Baritella, Andrian Vigano, Roberto Rosson, dan Richard S.G. dengan judul A General Equilibrium Analysis of Climate Change Impact on Tourism dengan variabel ekonomi regional dan variasi arus wisata menggunakan metode World CGE Model. Dengan kesimpulan, kami menyoroti bahwa variasi arus wisata akan mempengaruhi ekonomi regional dengan cara yang secara langsung berkaitan dengan tanda dan besarnya variasi arus. Pada skala global, perubahan iklim pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya kesejahteraan dan tidak merata di berbagai wilayah. Yang kelima ada dari Johan Fabian Toko dan Riana Mayasari dengan judul 17 Years of Establishment of Pagaralam as a Tourism City. How is the tourism sector's ability to increase original local government revenue? Dengan variabel pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah menggunakan analisis tematik dengan kesimpulan faktor pendukung peningkatan PAD di sektor pariwisata adalah pemandangan alam yang baik dan faktor penghambatnya adalah kurangnya kontribusi masyarakat dan masih adanya upaya pemerintah sebatas promosi pariwisata konvensional. Dan ini adalah penelitian saya dengan judul Analisis Penerimaan Asli Daerah dari sektor pariwisata di kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, menggunakan variabel penerimaan asli daerah, jumlah hotel, jumlah objek wisata, dan jumlah wisatawan, menggunakan metode CVM, dan hipotesisnya terdapat hubungan antara penerimaan asli daerah dari sektor pariwisata dengan jumlah hotel, jumlah objek wisata, dan jumlah wisatawan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif, melakukan uji hipotesis yang menggunakan model ekonometrika, yaitu gabungan antara analisa matematis, statistik, dan teori ekonomi dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan analisis error correction model atau ECM guna mencari tahu hubungan antar variabel dengan periode tahunan dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Dalam penelitian ini, saya menggunakan perangkat lunak eFuse 7.0 untuk menganalisis data yang telah dihimpun. Sekian presentasi dari saya.
Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.